Gus Samsudin menghadapi kesaktian cambuk Ki Suroto. Ya. Siapkan doa-doa agar dapat mengurung Suroto. Ini Mas Ahmed. Kalau kita lihat ya Mas Ahmed, konten kita ini beberapa waktu lalu melihat dan membahas menerawang Ki Suroto ini akan dikurung. Benar. Ya, di Batu udah, Ya. di Gunung udah, dipenjarakan di sel Benar. udah. Jadi memang kita menerawang seperti itu, tapi apa daya memang untuk melakukan itu memang cukup berat. Terlepas lagi Gus Samsudin tidak mau katanya menyiksa ya para lawan-lawannya ini. Karena dia hanya Seperti untuk itu. menobatkan saja, tidak mau menyiksa. Iya, seperti itu ya teman-teman. Tapi saya masih menjadi misteri Mas Ahmed ya. Sebetulnya keris cambuk sakti Ki Suroto itu saktinya itu gimana sih? Iya. Apa ada kemiripan dengan keris-keris cambuk-cambuk sakti yang dipakai sama Mak Lampir atau dukun-dukun lainnya? Nah, coba Mas Ahmed kasih tahu, menjelaskan keris sakti yang dimiliki sama dukun-dukun lain itu apa? Apakah mungkin nanti ada kesamaan sama keris cambuk saktinya si Ki Suroto? Cambuk yang ditakuti Mak Lampir, pusaka kesayangan Ki Awan. Seperti dukun atau paranormal pada umumnya, Ki Awan si paranormal gaul pun mempunyai banyak benda-benda pusaka seperti keris, cemeti dan lainnya. Tapi tentu saja pusaka-pusaka ini bukan pusaka sembarangan yang bisa dibeli atau didapatkan dengan mudah. Percaya atau tidak, semua pusaka milik Ki Awan ini dipenuhi dengan penghuninya. Dia juga mendapatkan benda tersebut melalui cara yang tak biasa. Namun, menurutnya ada juga yang datang sendiri ke rumahnya dan konon Ki Awan menghabiskan dana puluhan juta rupiah untuk mendapatkannya. Pusaka yang saya punya itu saya dapatkan dengan narik atau ngambil dari pohon-pohon besar. Pada dasarnya, setiap pohon besar itu terdapat pusaka yang tentu ada kodamnya atau jin. Tapi tidak semua pusaka yang ada di pohon saya tarik. Saya sudah habis puluhan juta dari narik pusaka. Kan kalau narik pusaka itu, apalagi kalau kasihnya jauh, perlu ongkos perjalanan, lalu nariknya atau ngambil harus pakai minyak khusus yang harganya juga mahal, ungkap Ki Awan saat berbincang dengan merdeka.com. Inilah manfaat cambuk sakti yang sudah saya rangkum tadi ya. Khasiat cambuk sakti biasanya terdapat pada cambuk atau cemeti yang dibuat khusus bertuah dengan berbagai khasiat yang ampuh dan sakti untuk membantu hajat pemiliknya. Cambuk sakti bukanlah satu-satunya yang dibuat khusus untuk berkodam, akan tetapi masih banyak yang lainnya mengandung tuah dan berbagai khasiat serta manfaat bagi si pemiliknya. Cambuk yang bertuliskan Asmaul Husna biasanya dibuat dan tulis oleh pembuatnya. Kemudian setiap simbol dan maknanya satu persatu diisi kodam supaya cambuk memiliki tuah dan khasiat untuk yang poin pertama keselamatan, poin kedua pagar goib, poin ketiga anti santet dan sihir, poin keempat pelindung tempat usaha, poin kelima pagari rumah dari pencurian, poin keenam mengobati orang kesurupan, poin ketujuh ketentraman dalam rumah tangga, poin ke-8 dihormati masyarakat khususnya tetangga, poin ke-9 ucapan mengandung wibawa, poin ke-10 kerezekian, poin ke-11 ketetapan usaha, dan terakhir lain sebagainya. Itulah dia manfaat dari cambuk sakti. Cambuk sakti dalam konteks yang kebaikan ya Mas Ahmed ya. Benar. Berarti itu cambuk sakti yang kebaikan. Tapi itu sama sebetulnya digunakan kalau misalnya untuk kejahatan ya kembali lagi kan gitu. Nah sebenarnya cambuk ini kan sifatnya dia netral. Siapa yang megang? Tergantung yang memegang. Kalau pemiliknya berarti iblis, dirasuki iblis, hatinya pun kotor, pasti ini digunakan untuk kejahatan. Kalau yang menggunakan hatinya bersih dan tujuannya untuk kejalan Allah, insya Allah kegunaannya juga bagus. Mas Ahmed, tadi saya nengok kontennya Gus Samsudin gini ya. Pada saat Ki Suroto ya itu menggunakan cambuknya, Gus Samsudin kan doa ya, walaupun mungkin doa dalam hati belum diucapkan gitu ya, tapi ketika cambuk itu disabetkan dengan ritual tertentu kemudian dikibaskan, yang jatuh siapa? Yang terkapar siapa? Adalah Wahabi. Iya benar. Ya. Sementara Gus Samsudin tidak kenapa-napa. Tidak bergerak dari tempat dia. Tentu kalau dilihat ya, cambuk sakti ini adalah serangan gaib ya. Ketika Ki Suroto itu menyerang
mencambukkan di sebelah kanan, Wahabi langsung terpental dan jatuh, katanya kena serangan tenaga dalam atau kena serangan gaib daripada cambuk sakti tadi. Nah, kenapa Wahabi yang terkena gitu? Kalau dari pandangan saya karena memang imannya Wahabi kurang. Beliau tidak mempersiapkan diri dengan kematangan doa-doa yang ada di diri dia. Saya bilang kan tadi, kita harus melindungi diri kita dulu kan sebelum menghadapi lawan dengan doa-doa. Mungkin di sini Wahabi tidak melakukan itu sehingga terjatuh, tergeletak, terkapar. Yang seperti saya bilang tadi, bekal dia kurang. Untuk ayat-ayat suci Al-Quran itu dia tidak menguasai. Bahkan dia kebanyakan dia memponis orang bid'ah, syirik, tapi nol. Iya, jangan gitu ya Mas Ahmad. Jadi untuk Wahabi ya, Gus Samsudin mungkin sudah banyak mengingatkan panjenengan ya. Ingatlah segala sesuatu itu pasti ada kelemahannya. Serangan Ki Suroto itu bukan serangan yang cukup mematikan ataupun main-main ya. Asalkan kita beriman, selalu berdoa, insya Allah serangan-serangannya itu bisa kita halau. Seperti itu Mas Ahmad. Kita bisa selalu dilindungi Allah. Iya, amin. Gus Samsudin menghadapi kesaktian cambuk Ki Suroto. Siapkan doa-doa agar dapat mengurung Suroto ini Mas Ahmad. Kalau kita lihat ya Mas Ahmad, konten kita ini beberapa waktu lalu melihat dan membahas menerawang Ki Suroto ini akan dikurung. Ya, di batu udah, di gunung udah, dipenjarakan di sel udah. Jadi memang kita menerawang seperti itu, tapi apa daya memang untuk melakukan itu memang cukup berat. Terlepas lagi Gus Samsudin tidak mau katanya menyiksa para lawan-lawannya ini. Karena dia hanya untuk menobatkan saja, tidak mau menyiksa. Iya, seperti itu ya teman-teman. Tapi saya masih menjadi misteri Mas Ahmad ya. Sebetulnya keris cambuk sakti Ki Suroto itu saktinya itu gimana sih? Apa ada kemiripan dengan keris-keris cambuk sakti yang dipakai sama Mak Lampir atau dukun-dukun lainnya? Nah, coba Mas Ahmad kasih tahu, menjelaskan keris sakti yang dimiliki sama dukun-dukun lain itu apa? Apakah mungkin nanti ada kesamaan sama keris cambuk saktinya si Ki Suroto? Cambuk yang ditakuti Mak Lampir, pusaka kesayangan Ki Awan. Seperti dukun atau paranormal pada umumnya, Ki Awan si paranormal gaul pun mempunyai banyak benda-benda pusaka seperti keris, cemeti dan lainnya. Tapi tentu saja pusaka-pusaka ini bukan pusaka sembarangan yang bisa dibeli atau didapatkan dengan mudah. Percaya atau tidak, semua pusaka milik Ki Awan ini dipenuhi dengan penghuninya. Dia juga mendapatkan benda tersebut melalui cara yang tak biasa. Namun, menurutnya ada juga yang datang sendiri ke rumahnya dan konon Ki Awan menghabiskan dana puluhan juta rupiah untuk mendapatkannya. Pusaka yang saya punya itu saya dapatkan dengan narik atau ngambil dari pohon-pohon besar. Pada dasarnya, setiap pohon besar itu terdapat pusaka yang tentu ada kolamnya atau jin. Tapi tidak semua pusaka yang ada di pohon saya tarik. Saya sudah habis puluhan juta dari narik pusaka. Kan kalau narik pusaka itu, apalagi kalau kasihnya jauh, perlu ongkos perjalanan, lalu nariknya atau ngambil harus pakai minyak khusus yang harganya juga mahal, ungkap Ki Awan saat berbincang dengan Merdeka.com. Inilah manfaat cambuk sakti yang sudah saya rangkum tadi ya. Khasiat cambuk sakti biasanya terdapat pada cambuk atau cemeti yang dibuat khusus bertuah dengan berbagai khasiat yang ampuh dan sakti untuk membantu hajat pemiliknya. Cambuk sakti bukanlah satu-satunya yang dibuat khusus untuk berkodam, akan tetapi masih banyak yang lainnya mengandung tuah dan berbagai khasiat serta manfaat bagi si pemiliknya. Cambuk yang bertuliskan Asmaul Husna biasanya dibuat dan tulis oleh pembuatnya. Kemudian setiap simbol dan maknanya satu persatu diisi kodam supaya cambuk memiliki tuah dan khasiat untuk yang poin pertama keselamatan, poin kedua pagar goib, poin ketiga anti santet dan sihir, poin keempat pelindung tempat usaha, poin kelima pagari rumah dari pencurian, poin keenam mengobati orang kesurupan, poin ketujuh ketentraman dalam rumah tangga, poin ke-8 dihormati masyarakat khususnya tetangga, poin ke-9 ucapan mengandung wibawa, poin ke-10 kerezekian, poin ke-11 ketetapan usaha, dan terakhir lain sebagainya.
Oke ya. Itulah dia manfaat Oke, dari cambuk Itu sakti. Cambuk sakti dalam konteks yang kebaikan ya Mas Ahmed ya. Benar. Berarti itu cambuk sakti yang kebaikan. Tapi itu sama sebetulnya digunakan kalau misalnya untuk kejahatan ya kembali lagi kan gitu. Nah sebenarnya cambuk ini kan sifatnya dia netral. Siapa yang megang? Tergantung yang memegang. Kalau pemiliknya berarti iblis, dirasuki iblis, hatinya pun kotor, pasti ini digunakan untuk kejahatan. Kalau yang menggunakan hatinya bersih dan tujuannya untuk kejahatan Allah, insya Allah kegunaannya juga bagus. Mas Ahmed tadi saya nengok kontennya ke Samsudin gini ya. Pada saat Ki Suroto ya itu menggunakan cambuknya, Gus Samsudin kan doa ya, walaupun mungkin doa dalam hati belum diucapkan gitu ya. Tapi ketika cambuk itu disabetkan dengan ritual tertentu kemudian dikibaskan, yang jatuh siapa? Yang terkapar siapa? Adalah Wahabi. Iya benar. Ya. Sementara Gus Samsudin tidak kenapa-napa. Tidak bergerak dia dari tempat dia. Tentu kalau dilihat ya, cambuk sakti ini adalah serangan gaib ya. Ketika Ki Suroto itu menyerang, mencambukkan di sebelah kanan, Wahabi langsung terpental dan jatuh, katanya kena serangan tenaga dalam atau kena serangan gaib daripada cambuk sakti tadi. Nah, kenapa Wahabi yang terkena gitu? Kalau dari pandangan saya karena memang imannya Wahabi kurang. Beliau tidak mempersiapkan diri dengan kematangan doa-doa yang ada di diri dia. Saya bilang kan tadi, kita harus melindungi diri kita dulu kan sebelum menghadapi lawan dengan doa-doa. Mungkin di sini Wahabi tidak melakukan itu sehingga terjatuh, tergeletak, terkapar. Yang seperti saya bilang tadi, bekal dia kurang untuk ayat-ayat suci Al-Quran itu dia tidak menguasai. Bahkan dia kebanyakan dia memponis orang bid'ah, syirik, tapi nol. Iya, jangan gitu ya Mas Ahmad. Jadi untuk Wahabi ya, Gus Samsudin mungkin sudah banyak mengingatkan panjenengan ya. Ingatlah segala sesuatu itu pasti ada kelemahannya. Serangan Ki Suroto itu bukan serangan yang cukup mematikan ataupun main-main ya. Asalkan kita beriman, selalu berdoa, insya Allah serangan-serangannya itu bisa kita halau. Seperti itu Mas Ahmad. Kita bisa selalu dilindungi Allah. Iya, amin amin.